Teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan secara detail cara memperbanyak ya stek batang tunas air ya, agar kita jadikan ini bibit baru ya. Jadi stek dengan okulasi dengan grafting itu beda. Jadi yang dilakukan misalnya klon Bagio, klon apa itu disambung dengan Robinson dengan yang lain, nah itu namanya okulasi atau grafting. Jadi penempelan ya. Kalau misalnya ini ditancapkan ke tanah, itu namanya adalah stek. Jadi stek okulasi, stek dengan grafting atau okulasi itu berbeda jauh teman-teman ya. Nah, oke. Di sini ya kita akan bahas perbedaan dari yang disemai, yang di stek ya menggunakan media tanam, terus bahan-bahannya apa saja dan berapa lama ini akan tumbuh dan siap dipindahkan ke media tanam. Dan apa kekurangan dari stek ini ketimbang dari yang kita semai menggunakan biji. Oke, nah di sini saya jelaskan dulu bahan-bahannya. Di sini ada bawang merah ya, bawang merah yang sudah saya blender. Mungkin ini 1 genggam ini. Saya blender campur air. Nanti kita akan campur air beberapa liter, kita masukkan ke situ dan kita diamkan selama 2 jam ya, 2 jam. Fungsinya apa? Ini pada bawang itu mengandung hormon auksin. Hormon auksin itu untuk perangsang dari perakaran ya, dan juga untuk menghilangkan stres pada tanaman. Tanaman apapun itu dan apapun jenisnya. Salah satunya yang paling khususnya untuk tanaman kopi, karena kita membahas tanaman kopi ya. Nah, ini tanaman kopi jenis Robusta. Jadi bisa juga diterapkan ya sistem seperti ini pada kopi berjenis Arabica. Arabica apapun dan Robusta apapun bisa menggunakan sistem stek. Nah, teman-teman, kita jelaskan dulu ya. Di sini ada sampel ya. Ya, teman-teman. Nah, kita jelaskan ya, teman-teman. Di sini tidak ada ranting, yang ada daun ya. Yang di sini ada ranting dan juga ada daun ya. Di sini yang sudah saya potong, di sini yang masih muda ya. Yang ini tunas air yang sudah tua. Nah, oke. Mari kita bahas. Pertanyaannya, apakah ini nanti ketika kita tanamkan pada media tanamnya apa saja? Media tanamnya bisa sekam bakar dicampur dengan kompos, dicampur dengan kompos yang sudah difermentasi ya teman-teman, lalu dicampur dengan tanah ya. Dan ini nanti kita tancapkan setelah kita rendam menggunakan air bawang merah yang didiamkan selama 2 jam. Oke, kita kembali ke sini. Ini tidak memiliki ranting. Nah, kita akan lihat ke situ ya, ke situ dulu kita lihat. Nah, di sini teman-teman lihat ya, saya pakai flashnya dulu. Nah, di sini sudah keluar tunas baru ya teman-teman, di bawah ketiak ranting. Ini ranting teman-teman, dan ini batangnya masih muda. Ini belum tumbuh akar. Ini baru sekitar 2 mingguan kurang lebih ya teman-teman saya lakukan stek seperti ini. Nah, nanti ini akan berkaitan dengan yang ada di situ. Oke, kita kembali ke situ. Ini kita tancapkan lagi. Apakah tunas ini ya yang tidak memiliki ranting tapi ada daunnya bisa tumbuh akar? Jawabannya bisa, cuman potensi untuk pertumbuhan akarnya itu sangat minim sekali teman-teman. Bisa dikatakan hanya 20-30% ketimbang yang ada ranting, karena di mana-mana ya. Kalau kita potong ini misalnya kita potong di sini ya, potong di sini, apakah tunasnya akan tumbuh di sini, tunas baru? Misalnya di batang lah, ini masih berdiri di batang ya. Lalu kita mau memperbanyak tunas baru nih, nanti kita potong di sini, otomatis tunas yang baru bukan tumbuhnya yang di tempat kita potong, tapi di bawah ranting ini. Nah, dia akan keluar di sini. Makanya
ketika memilih tunas air atau entres yang ingin kita perbanyak, usahakan yang ada memiliki ranting seperti ini teman-teman ya, dan batangnya masih muda, masih hijau seperti ini, tidak ada bercak-bercak hitam ataupun jamur yang menempel di sini teman-teman, agar kita bisa memastikan bahwa ketika kita stek maka batang ini bisa mengeluarkan akar. Oke. Nah, itu satu. Berarti yang ini yang tidak ada ranting dengan ada ranting, yang berpotensi tumbuh adalah yang memiliki ranting ya teman-teman. Sampai di sini sudah paham ya. Nah, terus kita kembali ke sini. Nah, apakah yang tua ini bisa menumbuhkan akar? Jawabannya bisa. Namun potensi untuk menumbuhkan akar pada kambium di bawah ini sangat kecil sekali. Karena kenapa? Kulit dari batang ini sudah sangat mengeras. Jadi tidak bisa, akar itu sangat sulit ya, kesulitan untuk keluar dari sini. Teman-teman ya. Jadi keluar. Jadi batang yang sudah coklat kehitaman ini tidak direkomendasikan untuk kita stek atau diperbanyak. Nah, yang berpotensi untuk tumbuh itu yang seperti apa? Nah, yang seperti ini teman-teman. Dia masih hijau, masih segar ya, kambiumnya tidak ada penggerek batang. Ini masih bisa kita lakukan yang namanya stek. Nanti ya, diusahakan ketika memotong ya teman-teman ya, ini ada penggerek batangnya. Ini cuma sampel ya. Nah, saya ambil lah yang masih bagus ya, ini. Jadi ketika kita memotong ya teman-teman, memotong entres atau tunas airnya, diusahakan ini tidak boleh pecah ya, potongannya harus rapi. Pisau atau guntingnya juga harus steril teman-teman. Tidak boleh ada minyak, tidak boleh ada zat-zat lain yang tertempel di situ. Kalau bisa kita cuci menggunakan sabun sebelum kita menggunakan untuk memotong entres ataupun tunas air. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini kambiumnya masih bagus, di bawah juga masih bagus. Nah, nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara penanamannya. Mungkin besok ya, besok akan saya jelaskan karena ini harinya sudah malam. Lalu kita berpindah ke sini, teman-teman. Ketika teman-teman potong, dia kan ketika kita ngambil entres kan dia entres atau tunas air kan panjang kayak gini nih. Nanti kita akan potong nih di sini misalnya, ya kan? Kita potong di sini. Saya contohkan, ya. Kita potong di sini. Oke. Nah, coba perhatikan. Kambiumnya itu harus diperhatikan. Kambiumnya masih bagus atau tidak? Kambium itu yang di tengah-tengah ini ya. Kelihatan? Ya ini. Yang putih-putih di tengah. Ya, nah ini masih bagus teman-teman. Berarti ini masih bisa kita gunakan sebagai stek atau diperbanyak batangnya atau kita perbanyak bibitnya. Nah, lalu yang tidak bisa bagaimana? Yang kambium bagaimana? Yang kambium yang sudah bolong. Nah, bolong ini karena ada penggerek, ada hamanya di dalam sini. Ini lebih baik tidak kita gunakan, ya teman-teman. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham ya bagaimana cara pemotongannya, pengambilan entresnya atau pengambilan tunas airnya, dan bahannya apa saja, dan guntingnya harus diapain, dan setelah kita potong seperti ini dia harus diapain. Teman-teman, saya harap sudah paham. Jika belum paham silahkan diputar kembali video ini ke belakang ya. Nah, lalu kita akan memasuki pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu apa perbedaan ya ketika kita memperbanyak bibit menggunakan stek dan perbedaan yang menggunakan di situ di polybag menggunakan semai ya, bibit semai. Jadi dari biji, perbedaan dari biji dengan yang dari tunas air. Nah, biar mudah dipahami teman-teman. Jadi perbedaan yang memperbanyak bibit menggunakan biji dan yang menggunakan tunas air. Nah, kalau kita menggunakan biji ya teman-teman, kita akan mendapatkan yang namanya akar tunggang. Akar tunggang itu yang lurus panjang ya, yang nanti kiri kanannya akan mengeluarkan akar serabut. Akar tunggang itu ya saya sudah jelaskan di video sebelumnya ini ya.
akar tunggang itu berfungsi untuk pencari air. Jadi kalau akar tunggang itu bengkok, biasanya bibit itu akan menjadi kuning daunnya ya, kuning. Jadi makanya kalau petani itu akar-akar yang bengkok, akar-akar tunggangnya itu mereka potong agar dia bisa menstimulasi ya, menstimulan agar pertumbuhan akar tunggangnya itu lebih panjang lagi. Nah, teman-teman pernah lihat orang gali sumur atau sumur bor? Pernah ya? Saya harap yang nonton video ini pernah. Kalau di sumur bor itu semakin mendekati kedalaman, maka potensi mendapatkan air semakin tinggi ya. Nah, begitu juga dengan yang namanya akar tunggang. Jadi semakin dia menancap ke dalam tanah, maka potensi dia untuk menyerap kelembapan tanah, air yang ada di dalam tanah itu semakin lebih baik. Nah, sehingga ketika di musim kemarau, dia tidak akan kekurangan air, teman-teman. Nah, itu juga tergantung dengan kontur dari tanah-tanah. Makanya tanah tersebut harus digemburkan dulu, diolah sebelum kita menanam kopi. Nah, berbeda dengan halnya kita menggunakan atau memperbanyak bibit itu dengan sistem stack ya, teman-teman. Kalau sistem stack, kita tidak akan mendapatkan yang namanya akar tunggang. Makanya kalau di luar negeri kayak di Brazil, mereka memperbanyak bibit seperti ini. Ada juga yang disemai, ada juga yang seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini kita tidak akan mendapatkan akar tunggang, hanya mendapatkan akar serabut yang keluar dari samping-samping ini, ya, samping-samping ini. Akar serabut ini, ya, ketika kita tanamkan, dia akan semakin banyak akar serabut, maka penyerapan unsur hara semakin tinggi. Begitu ya, teman-teman. Semakin banyak akar serabut, maka penyerapan unsur hara semakin jauh lebih baik dan semakin tinggi. Nah, tetapi ketika di musim kemarau, ketika tidak ada curah hujan, maka potensi dia kekeringan dan mati ya, ataupun loyo tanaman tersebut akan semakin tinggi. Makanya kalau di luar negeri kayak Brazil, ketika mereka menggunakan bibit yang seperti ini, mereka selalu menggunakan pipa irigasi. Ya, jadi mereka menggunakan pipa irigasi tetes. Jadi kalau musim kemarau dia menetesin tuh dikit seperti itu ya, teman-teman. Nah, sampai sini sudah paham ya. Jadi perbedaan antara kita memperbanyak bibit menggunakan stack dan memperbanyak bibit menggunakan semai dari biji. Nah, lalu perbedaan semai dan stack ini juga berdampak pada yang namanya perubahan genetik, teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengambil ini tunas air, ketika ini sudah nanti berbunga dan berbuah, dia akan mengikuti induk utamanya, dari daunnya, dari buahnya, dari kerapatan buahnya, dari kejarangan buahnya, atau dari kerontokan, dari penyakitnya. Dia akan sangat meniru ya, karena ini ada cloningnya, teman-teman. Beda dengan cara kita memperbanyak bibit itu menggunakan persemaian dengan biji. Kalau persemaian dengan biji ya, dia itu bisa berpotensi besar perubahan genetik. Jadi yang awalnya buahnya itu jarang-jarang ya, artinya antara dompolan 1 ke dompolan 2 itu jaraknya sangat jauh. Itu ketika kita semai dengan biji, bisa jadi dari 1000 biji ada sekitar 300 biji yang mana biji tersebut ketika tumbuh dia menjadi batang, dan batang itu menghasilkan buah. Perubahan genetik itu bisa ada di batang tersebut, baik dari pembungaan, baik dari ketahanan hama, baik dari kerapatan buahnya. Bisa jadi dia akan lebih rapat, lebih tahan, dan lebih kuat daripada indukan yang kita ambil pada awalnya. Ya, teman-teman, jadi dia bisa lebih baik daripada induknya. Jadi perubahan genetik itu. Nah, jadi perubahan genetik itu sebenarnya ada hormon tertentu yang bisa merubah genetik yang seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa cari aja di YouTube, itu ada profesor di salah satu universitas telah membahas soal perubahan hormon itu. Namun tidak dikhususkan untuk kopi ya. Jadi secara umum saja ada hormon tertentu yang memang dikhususkan untuk perubahan genetik. Oke, nah sampai sini teman-teman sudah paham ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya.
Nah, kalau kelebihannya dia bisa ditanam pada media lahan itu lebih cepat daripada yang disemai pada polybag ya, yang disemai dari biji, karena perakarannya jauh lebih banyak ya akar serabutnya, dan pertumbuhan tunasnya jauh lebih baik. Jadi kalau misalnya yang disemai itu bisa kita tanam sekitar 6 bulan 7 bulan, ini bisa kita tanam sekitar 4 bulan 5 bulan sudah bisa dipindah ke lahan pertanian kita, teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.